ini siring untuk kita memasukkan sampel ke dalam HPLC ya. Harus kita bilas ya, ini lagi 100 mikro ya muatnya gitu, tapi nanti yang masuk ke sini hanya 20 mikro ya, makanya dia secara otomatis mengambil yang 20 mikro, makanya saya selalu nggak 20 mikro pas, saya lebihkan aja biar dia ngambil sendiri gitu ya, nanti sisanya keluar lewat sini ya. Sebelumnya siringnya kita bilas dulu, sama seperti kuvet ya, kuvet sebelum kita pakai kita bilas gitu, ini juga siringnya kita bilas dulu. Ya, 3 kali bilas baru ya. Nah, nggak boleh ada gelembung, kita naikkan ke atas kayak dokter ya, dokter ini mah dokter yang nginjek pakai nyuntik manusia, ini mah nyuntik alat ya. Nah, kita keluarkan gelembungnya dengan cara kita keluarkan larutannya ya. Nah, ini startnya dengan cara diginikan, jadi suntik dulu terus start ya. Astagfirullah, lupa saya belum nyalain lampu. Tapi ini harus didiamkan 10 menit. Nah, kita nggak bisa nginjek lagi. Jadi bedanya ya dengan spektro ya. Kalau spektro itu di sumbu X-nya itu adalah apa? Panjang gelombang, sumbu Y-nya absorban. Nah, kalau ini sumbu X-nya adalah waktu retensi, ya. Terus ini milivoltnya. Jadi nanti satu, lupa nggak di dalam. Ya, tadi kan lag dislag ya. Jadi yang akan ditahan oleh kolom, dia akan keluarnya nanti terakhir gitu ya, yang sesuai dengan fasa kepolaran fasa gerak dari polar ya. Kalau di HPLC ini dia akan keluar duluan ya. Nah, ini nih udah tinggi sekali, kita bisa nah ini ya, ini peak pertama adalah paracetamol ya. Terus ini nggak kelihatan banget ya, jadi satu peak ini adalah satu senyawa ya, beda dengan kalau spektro kan bentuknya misalnya ada pulpen. Nah, kalau spektro kan padahal satu, misalnya PCT ya, ini 243. Nah, ini tuh satu spektrum PCT gitu. Tapi kalau ini satu peak, ini satu PCT gitu. Ya. Karena apa? Karena nanti berdasarkan yang menentukannya adalah perbedaan dari masing-masing dari waktu retensinya ya. Jadi kalau kita bekerja dengan HPLC, kita nggak perlu memisahkan senyawa sampel kita terdiri dari 2 zat aktif, langsung aja kita injek nanti. Karena ada ini tadi, ada kolom inilah terjadi pemisahan itu gitu ya. Nah, nanti dengan cara ini gitu ya, kan kalau spektro kita nanti kalian udah kalau derivatif ya sama SSE gitu ya,
kalau ada dua senyawa gitu perlakuannya berulang-ulang gitu ya terhadap satu hal ini. Kalau ini cukup sekali aja ya. Tadi kan kalian bikin sampelnya, kita langsung injek satu ini ya, nggak usah dipisahin gitu. Nanti dia akan terpisah sendiri dengan metode HPLC ini. Tapi karena tadi lampu tidak saya nyalain, jadi kita harus ngulang lagi injeknya nanti. Nah seperti itu ya. Jadi, nah di dalam sirup yang kalian miliki itu kan ada berapa senyawa? Ada 2. Berarti ada berapa peak yang harus kita 2 gitu. Jadi cukup muncul 2 peak gitu ya. Kita coba lihat data yang kemarin ya. Kan? Nah, dia yang pertama ini PCT, yang kedua Nipagin ya. Jadi kita cukup menunggu sampai 2,5 menit sudah cukup gitu. Kita bisa nginjek yang berikutnya. Ya. Nah, sekarang kita injek yang berikut. Yang tadi kita anggap gagal ya yang tadi. Iya. Tadi udah dibilas, jadi nggak perlu bilas lagi ya. Munculnya di menit ya, di menit sekitar 1,4-an ya. Ya jadi oh ya, jadi kalau HPLC itu diawali dengan spektro dulu gitu ya. Karena terdiri dari 2 zat aktif, maka kita ukur dulu paracetamol panjang gelombang maksimumnya berapa. Terus Nipagin berapa? Ada yang ingat PCT berapa? 2 berapa? 243 ya. Nah, metilparaben 258 ya. Saat ini, tapi kalau di HPLC dia hanya minta 1 panjang gelombang gitu. Kita nggak bisa pakai 2 panjang gelombang, 1. Nah, mana yang kita pilih gitu. Kenapa kita pilih? Lebih besar 258. Lebih besar apanya? Panjang gelombangnya. Ada yang punya pendapat lain? PCT panjang gelombangnya 243, Nipagin 258. Nggak taunya di sini makanya 2 Nipagin gitu. Kenapa pakai Nipagin? 258.
PCT. PCT-nya udah keluar, kita tunggu nipagin. Nah, ini nipagin. Kenapa nipaginnya lebih kecil daripada PCT? Hah? Kenapa? Kadarnya kenapa? Lebih kecil gitu. Jadi ya kecil gitu. Nah ini kan udah dua peak ya yang muncul, kita bisa hentikan. Nah kita lanjutkan yang berikutnya. Gitu aja sih.